Nah, sekarang kita masuk ke pasal selanjutnya tentang syurutul istinja'i bil hajari samaniyatun. Tentang syarat-syarat istinja. Apa tuh istinja? Cebok, ya. Jadi sebelum masuk ke dalam hukum sholat atau berwudu, di dalam ilmu fikih biasanya yang dibahas terlebih dahulu itu cara bersuci, ya kan? Nah, dimulai dari mana cara bersuci istinja? Dimulai dari cebok. Kenapa dimulai dari cebok? Karena ketika kita sholatnya bagus, ketika kita wudunya bagus, tetapi ceboknya nggak bagus, sama aja tidak sah. Karena apa? Karena masih menempel najis nantinya, ya kan? Betul. Makanya perlu diperhatikan dulu di masalah cebok ini. Nah, ada beberapa syarat saat bersuci dengan menggunakan batu. Ya, jadi sekarang kita belajar cara bersuci dengan menggunakan batu. Syaratnya ada berapa? Ada 8. Ayyakun nabi salasati ahjarin. Satu, syaratnya harus ada 3 batu yang suci, gitu, ya. Ketika kita mau cebok dengan batu, maka syaratnya harus ada 3 batu. Jadi cebok menggunakan batu, jadi 3 kali, sekali, 2 kali, dan 3 kali. Menggunakan batunya ada 3. Atau bisa dengan 1 batu yang memiliki 3 ujung lancip. Jadi sama, mau 1 batu atau 3 batu itu bisa membersihkan najis, gitu. Tetapi gini, ketika sudah ada 3 batu dan dirasa najis yang keluar itu belum bersih, maka boleh ditambah batunya menjadi 5, 7, dan seterusnya. Jadi yang hitungannya ganjil. Nah, dalil istinja dalil istinja ini ada diriwayatkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya dari Salman, ia berkata bahwa ada yang bertanya kepadanya, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai pun dalam hal buang kotoran? Ya, jadi ada yang nanya kepada Salman, apakah Nabi kalian itu ngajarin gitu sampai hal-hal terkecil pun, sampai buang kotoran pun diajarin, gitu kan? Terus Salman menjawab, iya, Nabi kami Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar maupun ketika buang air kecil. Terus beliau juga melarang kami beristinja atau cebok dengan tangan kanan. Terus beliau juga melarang kami istinja dengan kurang dari 3 batu. Nah, begitu pula kami dilarang beristinja dengan menggunakan kotoran dan tulang. Itu hadis riwayat Muslim nomor 262. Gitunya. Jadi dalam istinja pun ada adabnya. Gak cuma kita cebok asal aja gitu, tapi ada caranya. Salah satu tadi adabnya pertama, tidak cebok dengan tangan kanan, jadi ceboknya dengan tangan kiri, gitu. Terus tidak boleh cebok itu menghadap kiblat. Cebok, maka kita harus perhatikan dulu, kalau misalkan kita mau buat kloset, itu jangan sampai menghadap kiblat. Harus bertolak belakang lah dengan kiblat. Jangan sampai kita buang kencing atau buang air besar itu menghadap kiblat. Nah, istinja itu apa? Istinja secara bahasa adalah al-qat'u, artinya memotong, ya. Nah, sedangkan secara istilah, istinja itu menghilangkan sesuatu yang keluar berupa najis yang mengotori dari kemaluan dan dibersihkan dengan menggunakan air ataupun batu. Itu yang namanya bersuci. Nah, hukum
istinja yang pertama hukumnya wajib. Jadi kita wajib istinja ketika apa? Jika yang keluar itu berupa najis yang mengotori, maka itu wajib disucikan dengan istinja. Yang kedua hukumnya bisa jadi sunnah jika yang keluarnya itu berupa benda padat. Tapi emang ada loh orang yang keluar kotorannya bukan seperti biasanya gitu. Jadi keluar kotorannya itu misalkan dia berupa benda padat yang tadi ya, maka sunnah itu hukumnya sunnah untuk dibersihkan. Terus hukumnya mubah jika yang keluarnya itu keringat gitu. Jadi misalkan keringat kita tuh keluar sampai ke bawah-bawah gitu ya. Nah itu hukumnya mubah. Jadi mubah itu boleh dibersihkan atau diistinja gitu. Keringat itu kan sebenarnya keluarnya dari pori-pori kulit. Nah kulit kan semua anggota badan itu sebenarnya kulit ya. Tuh, jadi bisa keluar dari bawah, dari atas, dari tangan, dari manapun keringat itu bisa keluar. Nah, cara yang paling utama itu menggunakan air dan batu secara bersamaan. Kalau paling utamanya banget, ya. Jadi batu pertamanya pakai batu, kedua dibilas pakai air, itu bagus, lebih bagus. Ya. Tetapi ketika misalkan disuruh memilih batu atau air, yang lebih baik air. Kenapa? Karena sifat air itu satu, dia bisa menghilangkan bentuknya. Dua, dia bisa menghilangkan bekasnya. Ya, kalau air. Tuh. Jadi kalau batu ini bisa dipakai mungkin saat-saat terdesak aja. Kalau memang sudah tidak ada air, maka ya boleh apa dibuat. Yang kita kan harus tetap bersuci, pakailah batu gitu. Nah, tapi batu, ternyata nih ya, kita perhatiin dulu makna istinja dan makna batu. Jadi batu di sini itu satu jamidut tohir, jadi benda padat yang suci. Jadi batu itu benda padat dan suci. Apa namanya pengertian umumnya nih. Terus yang kedua, batu itu qoli, dapat mengangkat najis. Gitu. Yang ketiga, ghairu muhtaram. Spesifikasi batu di sini itu ghairu muhtaram. Jadi bukan benda padat yang dihormati. Seperti apa? Buku atau makanan itu nggak boleh benda padat yang dihormati. Jadi apa namanya? Spesifikasi atau pengertian batu di sini itu satu, benda padat yang suci. Dua, dia dapat mengangkat najis. Yang ketiga, dia bukan benda-benda yang dimuliakan seperti buku atau makanan. Dipakai batu. Tetapi di fenomena sekarang kan sudah berganti. Apa? Misalnya menggunakan apa? Tisu. Menggunakan banyak ya. Tapi biasanya tisu. Gitu. Nah, ada beberapa ulama yang membolehkan istinja dengan menggunakan tisu. Kenapa? Karena disamakan sifatnya dengan batu. Gitu. Tetapi kalau misal kita mau mengikuti pendapat yang lebih hati-hati, ya tidak untuk menggunakan tisu. Itu karena tisu nggak bisa mengangkat najis secara sempurna gitu. Untuk bekas najisnya itu masih tetap ada sebenarnya, ya. Nah, tadi yang pertama syaratnya harus ada 3 batu. Terus wa ayyun kiyal mahalla. Yang kedua, si 3 batu itu dapat membersihkan tempat keluar najis. Tuh, jadi sampai bersih tempat najisnya. Maka ketika 3 batu tersebut kurang untuk membersihkan tempat keluar najis, boleh ditambah batunya menjadi 5, menjadi 7 dan seterusnya. Yang ketiga, wa alla yajifan najsu. Yang ketiga, si najisnya ini belum kering. Nah, kenapa najis
najis ini yang dibersihkan pakai batu ini harusnya belum kering, karena kalau najis udah kering itu susah untuk diangkat, ya kan? Misalnya ada yang pup, tapi pupnya udah kering, maka nggak bisa diangkat pakai batu. Ya, itu harus menggunakan air. Itu jadi syarat yang harus pakai batu itu najisnya masih basah, dalam keadaan basah. Kalau udah kering, najisnya akan susah untuk diambil. Gitu. Wala yang takila, dan yang keempat wala yang takila, yang keempat najisnya belum pindah. Ya, jadi najisnya itu enggak belepotan. Gitu. Kalau udah belepotan itu akan sulit dibersihkan pakai batu, maka harus menggunakan air. Gitu. Ini kan kita belajarnya tentang menggunakan batu ya. Jadi ketika misalkan najisnya itu pindah-pindah atau enggak berada di titiknya, maka itu akan sulit untuk dibersihkan. Harus menggunakan air dia bersihnya, bukan menggunakan batu. Yang kelima, wala yatro'a alaihi akharu, dan najisnya ini tidak bercampur dengan najis lain. Gitu. Jadi dalam membersihkan satu najis, jangan sampai najisnya itu bertumpuk. Misalkan najis kita ditumpuk dengan najisnya orang, itu nggak bisa. Jadi kita membersihkan najisnya kita, jangan sampai bertumpuk atau kedatangan najis lainnya. Gitu. Wala yujawiza sofhatahu wa hasyafatahu, dan jangan sampai najisnya itu melewati sofhah dan hasyafah. Ya, tahu nggak pengertian sofhah dan hasyafah? Kalau udah tahu lewat. Kalau nggak tahu dijelaskan. Oke, karena ini kita belajar fikih ya, jadi mohon dimaklum aja. Jadi sofah itu area ya, area yang berada di antara dubur. Jadi sofah itu area yang berada di antara dua dubur. Itu aja, udahlah itu aja. Nah, kalau hasyafah ini khusus bagi laki-laki. Jadi area yang terlihat pada kemaluan laki-laki ketika sudah disunat. Dah itu ya. Nah, jadi sofah dan hasyafah. Tapi perlu tahu juga, nanti ketika kalian menemukan bahasa-bahasa fikih, biasanya bahasa fikih misalkan di sebuah warung, mereka nyebutnya pakai bahasa Arab. Jadi ketika kalian nggak tahu pengertian-pengertian kayak gini tuh kayak nantinya ketinggalan gitu. Ya, kayak sofah, hasyafah, terus dan lain-lainnya banyak. Nah, jadi jangan sampai najisnya itu melewati sofah dan hasyafah. Tadi intinya masih najis itu jangan sampai kemana-mana deh. Gitu. Jadi kalau keluar di dubur ya udah di dubur aja. Atau ketika ketika kita kencing di situ aja gitu, nggak melebar kemana-mana. Ketika sudah kemana-mana maka dibersihkannya bukan lagi menggunakan batu, tapi harus menggunakan air. Terus wala yusibahu ma'un, dan jangan sampai ada air gitu. Ketika misalkan kita bersuci terus ada air, pengen bersuci menggunakan batu tapi ada air di situ, maka nggak bisa gitu ya. Lebih utama pakai air, karena tadi merujuk kepada sifat air itu, satu bisa menghilangkan najis, kedua bisa menghilangkan bekasnya. Wa antakunal ahjaru tahiratan, dan syarat terakhir yang ke-8 itu harus ada batu yang kita pakainya itu adalah batu yang suci. Gitu. Jadi batunya itu suci. Bukan batu yang dia udah dipakai orang, misalkan kalau batu yang udah dipakai orang berarti batunya itu udah jadi najis karena ada najisnya. Gitu ya. Jadi pakai batu yang original, diambil dari manapun yang
kelihatannya suci gitu. Satu kali aja, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ketika misalnya di 3 kali itu belum bersih, maka ngambil lagi batu, 4 batu, 5 batu terus sampai bersih. Batunya digosok-gosok gitu? Enggak. Iya, batunya diganti ya. Karena ada 3 kan batunya. Biasanya kalau najisnya nggak banyak ya 3 juga udah cukup gitu. Tapi kalau misalkan najisnya nggak bersih-bersih, terus aja sampai bersih walaupun pakai batunya 5, 6, 7 dan seterusnya sampai bersih. Ya, tapi tadi di hadis jangan sampai kurang dari 3 batu ya. Tapi kalau misalkan memang batunya itu nggak ada 3, nggak ada ketemu batu 3, boleh pakai 1 batu yang ujungnya ada 3, lancip gitu, ada 3 segitiga. Segitiga batunya Pak, jadi bisa dipakai di 3 ujung itu. Kalau pakai daun boleh. Apa? Pakai daun. Matanya berarti. Pakai batu aja. Tapi ketika kemungkinan nggak ada batu ya, dimanapun pasti ada kan. Gitu. Nanti main air batu doang. Iya. Selain batu itu sebenarnya kalau ada beberapa kalau fikih ya, biasanya fikih itu banyak perbedaan pendapat. Gitu. Ada yang membolehkan pakai daun, ada. Termasuk saya pernah ngajar itu kan di buku sekolah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, gitu. Bahwa di situ boleh bersuci menggunakan batu, tisu, daun. Daun masuk situ, gitu. Tapi kalau kita melihat kehati-hatian, ya yang udah jelas ada hukumnya aja, apa air dan batu, gitu kan. Kalau daun itu kan timbul masalah baru gitu. Ya, permasalahan baru yang harus dibahas, apakah boleh atau enggak. Tetapi kalau misalkan pembahasan fikih di era sekarang, pasti udah banyak pendapat, gitu. Kalau tergantung ulamanya, kalau ulamanya dia yang ketat biasanya ya, itu nggak boleh. Tisu pun itu nggak boleh. Makanya sebenarnya kalau di mall pun, walaupun kloset duduk, ada airnya dia. Cuman beda aja, beda cara keluar airnya. Ada yang pakai disemprot gitu kan, ada yang dia keluar langsung dari klosetnya. Tapi semua pasti ya, kalau di itu ada airnya. Cuman tisu itu untuk pelengkap biasanya, untuk ngeringkan. Oke, kalau pakai daun itu, kalau itu saya nyari batu kali ya. Karena semua itu daerah ada batu yang kira-kira itu. Udah kebelet. Nggak sempat nyari batu lah itu. Kebelet nyari air. Tapi kalau kita merujuk dengan pengertian batu yang tadi ya, kan batu itu satu benda padat. Daun masuk benda padat nggak? Nggak ada berserat. Dia berseratnya. Benda padat itu kayak batu, kayu tuh. Kayu. Jadi benda yang keras gitu. Nah itu benda padat. Terus apa tadi batu di sini tuh 2 dapat mengangkat najis atau menghilangkan najis. Ketika kita bersihkan itu bisa menghilangkan najis. Terus yang ketiga bukan, iya syaratnya tadi yang ketiga apa? Bukan merupakan benda yang dimuliakan kayak buku atau apa tadi makanan dan selainnya. Nah makanya tadi kalau menurut saya pribadi saya nggak setuju dengan pendapat yang daun dan tisu gitu. Kenapa? Karena 2 benda tadi itu sebenarnya benda yang bagus gitu, baik, muhtaram dia. Benda tisu itu kan asalnya dari apa? Dari daun ya, dari daun atau dari kayu ya, pohon. Terus daun juga sama ya. Di muhtaram dia tuh masih kelompok barang yang muhtaram gitu ya, bukan yang dimuliakan gitu, masih kelompok benda yang muhtaram. Jadi benda yang dimuliakan. Nah, kalau batu itu kan ghair muhtaram, jadi nggak dimuliakan batu itu. Tapi makanya bisa dipakai untuk bersuci, dan memang sifat batu itu bisa mengangkat najis, bisa mengangkat kotoran. Gitu. Untuk berapa aku?
Juga buat kepalanya juga. Beda istilah lagi. Ada lagi nggak yang mau dibahas? Jangan tanya kalau kita sih. Tapi yang jelas dalam pembahasan fikih itu harus ada penanggung jawab. Ketika kita mengambil suatu hukum, ya kan? Kan ada ulama mazhab itu ada 4. Ada Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Ya, nah itu jadi ada beberapa perbedaan pendapat biasanya dalam hukum fikih ini, tergantung mengikuti ulama siapa. Tapi setiap ulama itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Ya, jadi setiap ulama yang kita ikuti itu punya tanggung jawabnya ketika dia memutuskan suatu hukum, dan biasanya hukum tersebut itu terjadi setelah mereka itu belajar dalam berbagai kondisi dan keadaan. Dan kadang ada juga hukum yang dihapus. Misalkan seorang imam mengatakan pada masa awalnya hukumnya haram. Ketika dia sudah belajar ke negara lain, mengatakan lagi atau dimansuh menjadi hukumnya halal dengan sebab-sebab tertentu, biasanya gitu. Ya, jadi itu. Jadi di dalam hukum fikih perbedaan pendapat itu sudah maklum ya, maksudnya sudah sering terjadi. Makanya jangan fanatik terhadap sebuah hukum, karena hukum itu enggak ketat, kadang bisa berubah sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. Contohnya apa? Contoh, bangkai dalam hukum Islam hukumnya haram, ya kan? Memakan bangkai. Tetapi menjadi halal ketika apa? Ketika tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan selain bangkai itu. Gitu. Kalau dia nggak makan bangkai, bisa mati orang misalnya. Bangkai di sini pengertiannya nggak cuma bangkai yang udah belatungan ya, tapi segala sesuatu yang disembelih bukan atau tidak menyebutkan lafaz Allah ketika disembelih, maka itu menjadi bangkai. Ayam, potong ayam. Kalau ayamnya dipotong dengan menggunakan lafaz Allah, halal dimakan. Ketika potong ayam tidak menggunakan lafaz Allah, maka menjadilah bangkai. Itu gak halal dimakan. Ya, jadi harus hati-hati ketika menyembelih hewan, kecuali hewan-hewan yang berasal dari laut atau air. Semua hewan yang asalnya dari air itu halal untuk dimakan. Nah, jadi tentang fikih ini menarik sebenarnya ya kalau kita perdalam tentang fikih itu, karena kadang setelah kita belajar fikih ada timbul masalah-masalah baru gitu. Jadi selalu selalu menarik sebenarnya untuk dibahas kalau masalah fikih ini. Terus yang kayak hukum-hukum yang memang belum ada di kitab tapi di fenomena zaman ini muncul, nah itu menarik juga untuk dibahas.